Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah fi hadzal yawm insyaallah sanuwasil ma qad darasna fi darsil hadits ma'a kitab aw bi kitabi Bulughil Maram. Alhamdulillah, في الأسبوع الماضي قد قمنا بالامتحان أعمال السنة، واليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا، وبقي لنا حديث واحد في باب الأدب، وما زال في أدب الأكل. واليوم إن شاء الله سندرس هذا الحديث، ثم بعد ذلك سندرس كذلك باب البر والصلة، وسنأخذ من هذا الباب حديثين في هذا اليوم بإذن الله تعالى. نقرأ الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. متفق عليه. حديث الأول في هذا اليوم هو ما يتعلق بباب الأدب، وهو في أدب الأكل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بقوله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق. هذه الأفعال هي أفعال الأمر، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأكل ونشرب ونلبس ونتصدق بغير شرف ولا مخيلة. يعني كل ما شئت من رزق الله الحلال أو من طعام الحلال. كل ما شئت من حلال واشرب ما شئت من حلال والبس ما شئت من حلال وتصدق. والصدقة هي خير ما فعل العبد في المال أو في الرزق. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan, minum, dan memakai pakaian dan bersedekah. Jadi makanlah, minumlah, pakailah pakaian dan bersedekahlah. Maksudnya makanlah dari sesuatu yang halal,
Minumlah dari sesuatu yang halal dan pakailah pakaian dari sesuatu yang halal. Karena jika tidak halal, maka itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang ketika berdoa, dihalangi dari diijabahnya doa, seperti hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada seseorang yang bersafar, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dua hal saja yang sebenarnya cukup untuk bisa menjadi sebab doa itu dikabulkan, karena dua hal tersebut, yaitu safar dan mengangkat tangan, adalah dua sebab di mana doa itu kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena apa yang dimakannya adalah haram, yang diminumnya adalah haram, pakaian yang dipakainya itu adalah haram, fa anna yustajabu lah, maka enggak mungkin dikabulkan doa tersebut. Jadi makanlah, minumlah, pakailah pakaian yang halal. Jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan kita itu hal yang haram. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang haram. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah. Dan sedekah ini adalah pekerjaan yang menggunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebaik-baik apa yang dilakukan seseorang pada hartanya. Makan, minum, memakai pakaian, itu membeli dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi sedekah juga menggunakan harta, dan sedekah adalah pekerjaan yang paling baik dalam menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan keempat hal ini kita lakukan dengan tanpa syaraf, fi ghairi syarafin wala makhilah, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa makhilah. Makhilah ini kayak hadis yang sebelumnya, khuyala, tanpa bersombong-sombongan. Jadi makanlah secukupnya, tidak berlebihan, minumlah secukupnya, tidak berlebihan, pakailah pakaian secukupnya, belilah pakaian secukupnya dan tidak berlebihan. Bahkan bersedekah pun kita tidak boleh berlebihan. Jadi hulu atau berlebih-lebihan itu dilarang oleh Islam. Tidak hanya makan, tidak hanya minum, tapi bersedekah juga itu tidak boleh. Jangan sampai kita menyedekahkan harta kita semuanya, sedangkan keluarga kita dibiarkan kesusahan. Itu juga tidak boleh. Jadi bersedekahlah dengan secukupnya. Makan dan minum secukupnya. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi silahkan kita makan sari min ghairi sarafin. Akhtatu. Min ghairi sarafin. Min ghairi sarafin, apa? Tanpa berlebih-lebihan. Al-israf itu berlebih-lebihan, wala makhilah. Jangan juga kita makan dengan gaya orang yang sombong. Minum seperti itu, berpakaian dengan orang yang seakan-akan kita sombong. Jangan sampai kita sombong ketika makan, minum. Sedekah juga. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari.
Dan kenapa sedekah itu adalah sebaik-baik apa yang kita lakukan dengan harta kita? Karena sebenarnya harta kita itu adalah yang ketika kita memakan ketika kita menggunakan harta kita untuk membeli makanan dan minuman kemudian kita konsumsi, maka itu akan hilang begitu saja. Tapi sedekah maka itu akan kekal. Jika kita ikhlas, maka itulah sebenarnya hakikat rezeki yang kita miliki. Karena ketika kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, itu menjadi pahala. Seperti itu. Kemudian babul bir wasilah. Al-bir huwa al-iktsaru bil khair. Senantiasa atau sering melakukan kebaikan. Wasilah wa busulul khair, menyampaikan kebaikan. Jadi silah itu di bawah albir. Albir lebih tinggi daripada as-silah. Fal birru khas lil walidain. Maka bir itu khusus untuk orang tua, ibu dan bapak. Makanya birrul walidain. Seperti itu. Maksudnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Wasilah itu berbuat baik, tapi di bawah bir tentunya itu kepada karib kerabat. Faman hunna atau faman hum aqarib fal aqarib huwa aulad jaddu ar-rabi. Jadi aqarib itu karib kerabat itu yang wajib kita menyambung silaturahmi dengan mereka adalah anak keturunannya dari 4 kakek keempat kita. Jadi kita punya bapak, terus bapak kita punya bapak lagi, seperti itu sampai keempat. Itu mereka semua anak keturunan kakek keempat kita itu adalah orang-orang yang wajib kita sambung silaturahmi dengan mereka. Dan di hadis ini, di kedua hadis ini, itu anjuran Nabi SAW bagi kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Hadis yang pertama itu bentuknya motivasi. Jadi ketika kita melakukan silaturahmi, maka kita akan mendapatkan pahala dan keuntungan. Jadi Nabi SAW ada targhib sama tarhib. Nabi SAW atau penulis ini memulai dengan targhib. Jadi memotivasi sehingga orang itu bersemangat untuk melakukannya. Dan hadis yang kedua adalah tarhib, menakut-nakuti. Jika tidak melakukan maka akan mendapatkan siksaan seperti itu. Jadi ketika disampaikan motivasi, maka dia bersemangat untuk melakukannya. Kemudian setelah itu ditambah ditakut-takuti jika tidak melakukan akan mendapatkan siksa, itu semakin kuat dan semakin bersemangat untuk melakukannya. Maka hadis yang pertama, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Nah, ini adalah syarat. Jadi syarat. Jadi man ini adalah harfu syartin, maka yang datang setelahnya itu adalah syarat dan jawab syarat. Ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, lapangkan rezeki yang banyak. Jadi yubsatalahu fi rizqihi ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak atau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi athari, bermakna diakhirkan. Wa yuakhir ajalih au mautih. Jadi
Barang siapa yang pertama, keuntungan orang yang bersilaturahmi adalah yang pertama, yubsatu lahu fi rizki, mendapatkan rezeki yang banyak, wa yunsa'alahu fi athari, dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, karena athar ini maut atau ajal. Maka apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimah, maka hendaknya untuk menyambung silaturahmi. Seperti itu. Menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada anak-anak kakek keempat kita. Jadi kita harus bersilaturahmi jika ingin mendapatkan rezeki yang banyak dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Bukhari. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'u rahim, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama itu motivasi, tarhib. Hadis yang kedua targhib, ancaman jika tidak melakukan silaturahmi malah memotong silaturahmi, berlepas diri dari karib kerabat kita, tidak menganggap lagi karib kerabat kita sebagai saudara, maka apa yang terjadi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Maksudnya apa? Qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Seperti itu. Dan ini adalah wa'idun syadid, ancaman yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memotong silaturahmi. Maka kalau mafhum mukhalafahnya, bagi orang yang menyambung silaturahminya, maka akan dijanjikan surga seperti itu. Dan yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, apakah tidak masuk surga sama sekali atau tidak akan masuk surga kecuali diadab dulu? Maksudnya masuk neraka dulu karena dosa qati'ur rahim ini, kemudian setelah diadab di neraka karena qati'ur rahim ini, dimasukkan ke dalam surga. Maka Syekh Sulaiman Ar-Rahili rahimahullah wa hafizahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah di sini adalah tidak masuk surga secara langsung. Maksudnya diazab dulu di neraka karena dosanya ini, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap yang namanya masuk neraka adalah sesuatu yang bahaya dan tidak mungkin ada yang kuat untuk masuk ke dalamnya, sehingga tetap ancamannya sangat dahsyat, meskipun tetap masuk surga pada akhirnya, tapi itu adalah azab yang sangat pedih. Jangan sampai kita masuk neraka meskipun satu detik, karena tidak ada yang kuat. La yadkhul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus, maksudnya memutus silaturahmi. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan syariatnya. Salah satunya adalah birrul walidain dan juga menyambung silaturahmi sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan rezeki yang banyak dan dipanjangkan umurnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.